Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 8. Kali ini anak-anakku semuanya, kita akan masuk pada bab 4, materi kita tentang sholat sunnah. Jadi sangat banyak sekali sholat sunnah di luar sholat fardu atau sholat wajib itu. Marilah kita berdoa, doa tambah ilmu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita. Doa tambah ilmu dimulai. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Syariat sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita juga melaksanakan sholat wajib 5 waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala serta untuk mendapatkan lebih banyak pahala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya yang pertama-tama dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Ia Maha Mengetahui, periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurangkah? Maka jika terdapat kecukupan, dicatatlah cukup. Tapi jika terdapat kekurangan dalam sholatnya, Allah berfirman mengucap pada malaikat, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah? Jika terdapat ada sholat sunnahnya, lalu Allah berfirman mengucapkan kepada malaikatnya, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku ini dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya diperhitungkan amal perbuatan itu menurut cara demikian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini jelas dapat kita pahami bahwa dari hadis tersebut, dari riwayat Abu Daud, bahwasanya ibadah, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Yang utamanya adalah sholat fardu 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Namun apabila kurang sempurna, barangkali dalam sholat kita kurang sempurna, tidak khusyuk dan sebagainya, Allah masih meringankan itu dengan menambalnya, menutupinya kesempurnaan itu, kekurangan itu disempurnakan dengan sholat lainnya, yaitu sholat sunnah. Maka sholat sunnah yang sering kita lihat seperti sholat qobliyah maghrib, qobliyah isya, sebelum sholat 2 rakaat sebelum isya, ba'diyah subuh, misalkan ba'diyah zuhur, itu sangat memiliki pahala yang luar biasa dan sangat bermanfaat ketika di hari akhirat kiamat kelak. Kenapa? Karena nanti sholat sunnah tersebutlah yang akan menjadikan penambal ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Maka sering-seringlah kita tingkatkan ibadah sholat sunnah kita. Oke? Syariat sholat sunnah. Syariat sholat sunnah dari hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam apa saja. Lalu beliau menjawab, melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti ada 5 ya, dalam sehari semalam ada 5 waktu. Orang itu bertanya lagi, adakah kewajiban lain atas diriku? Rasulullah menjawab, tidak ada, kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Perhatikan hadis kedua ini, kembali menyebutkan tentang sholat sunnah, berarti kedudukan sholat sunnah nomor 2 setelah sholat fardu. Kemudian sunnah artinya sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Namun sunnah tersebut apabila tidak dikerjakan rugi. Nah, saya tambahi, sunnah itu adalah di sini kan diartikan
dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Saya tambahi, tidak dikerjakan rugi, karena sunnah itu ada anjurannya dan sangat berpahala, manfaatnya juga luar biasa. Salat sunnah adalah ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Artinya salat ya, diawali dengan takbir atau ihram, diakhiri dengan assalamualaikum itu, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa alias rugi. Tadi gitu ya. Baik, ini ada sedikit saya gambarkan peta konsep dari sholat sunnah. Dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sholat sunnah yang berjamaah, ada 5, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, minta hujan, gerhana matahari, gerhana bulan. Ini dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah munfarid atau dikerjakan sendiri. Sholat rawatib itu berarti sholat qobliyah ba'diyah ya, yang setiap sholat itu. Kemudian sholat istikharah untuk menentukan 2 pilihan, tahiyatul masjid setiap kita masuk masjid, sholat hajat apabila kita memiliki hajat untuk agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, sholat taubat ketika kita benar-benar telah melaksanakan dosa yang sangat zalim dan besar, sholat istikharah. Oh, ini terus 2 kali ya. Baik. Ini sebenarnya masih ada lain lagi dari sholat sendiri itu masih banyak sekali sholat sendiri. Selanjutnya, sholat berjamaah atau munfarid ini bisa dikerjakan, sholat sunnahnya berjamaah bisa, munfarid juga bisa, sendiri juga bisa. Tarawih bulan Ramadan, witir ya, witir juga malam hari, tahajud, sholat duha pagi hari, dan sholat tasbih. Baik, ini tadi gambaran peta konsepnya di sini ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini di bagian pertama sholat sunnah adalah sholat sunnah berjamaah, yaitu ada sholat id. Id ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian gerhana juga ada 2, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan. Baik, yang pertama sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah hari raya atau sholat id. Sholat id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Muakkad berarti sangat dianjurkan, baik yang bermukim ataupun yang sedang musafir. Salat hari raya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal atau hari pertama Lebaran, dan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal hari raya Idul Kurban ya. Itu yang membedakannya. Kalau 1 Syawal itu Lebaran, kalau Idul Adha itu 10 Zulhijjah yaitu kurban. Adapun niatnya untuk Idul Fitri, usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Idul Adha, usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum berarti imamnya ditinggalkan. Usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala ya. Kalau sebagai imamnya maka kita pakai imaman. Ya, baik. Cara sholat id. Niat bersama dengan takbiratul ihram. Diteruskan membaca takbir 7 kali, ya 7 kali biasanya dipimpin oleh imam sambil mengangkat tangan pada rakaat pertama. Setiap takbir angkat tangan. Membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan pada rakaat kedua. Ya ini ya. Rakaat pertama 7 kali. Kemudian rakaat kedua 5 kali. Jangan kurang, jangan lebih, dan jangan dibalik. Bacaan di antara takbir adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, juga boleh sampai habis. Ya, baik anak-anakku. Gampang. Insya Allah kita sudah tahu semua. Yang belum tahu jadi tahu, maka besok diamalkan. Baik. Yang kedua, sholat gerhana. Sholat gerhana dibagi menjadi 2, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat gerhana dikerjakan karena adanya gerhana bulan dan matahari. Hanya dikerjakan apabila ada gerhana di muka bumi ini, terjadi fenomena alam.
Salat gerhana bulan dinamakan salat khusuf ya, khusuf. Kalau gerhana matahari dinamakan kusuf. Ya beda ya. Kalau bulan itu khu pakai kho, tapi kalau matahari pakai ka, kusuf. Nah, oke, baik. Lafal niat salat gerhana matahari dulu. Usolli sunnata li usufil syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Niat untuk sholat gerhana bulan khusuf, yakni usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Untuk awalan dan akhiran insya Allah kita tahu semua, sudah sering dengar, tapi tengah-tengahnya barangkali kita perlu mempelajari dan mengingat-ingatnya lebih dalam. Nah, untuk pelaksanaan sholat gerhana ini sama seperti melaksanakan sholat fardu. 2 rakaat salam, namun di sholat sunnah itu hampir semuanya 2 rakaat ya. Namun ada rukun gerakan yang berbeda atau khusus ya, perhatikan. Disunatkan pula khutbah setelah sholat gerhana sebagaimana khutbah Jumat. Ya, jadi kita sholat Jumat itu sama kan, 2 rakaat kemudian khutbah. Kalau di Jumat itu kan khutbahnya sebelum sholat. Tapi kalau di sholat gerhana, sholat dulu baru khutbah. Ini urutannya. Niat, takbiratul ihram, 2 iftitah, al-fatihah, kemudian sholat Quran biasa ya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal. Kan ruku Allahu Akbar, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Nah, ini tidak langsung sujud, tapi ngulang lagi dari al-fatihah, surat Quran, kemudian ruku. Ini surat Qurannya hanya 1 ya, ini terdobel saja. Ruku, i'tidal lagi, baru setelah itu sujud. Duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, betul. Kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Nah, berdiri lagi gerakannya sama seperti yang pertama, ya. I'tidalnya 2 kali, rukunya 2 kali. Ada ruku lagi. Baru sujud, duduk dan terus sujud, baru duduk iftirash atau duduk yang terakhir, tahiyat akhir, kemudian baru salam. Sehingga dalam sholat gerhana ini yang dilaksanakan adalah 2 rakaat ya, 2 rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud, dan 2 kali duduk iftirash di setiap rakaatnya. Di setiap sholat rakaatnya sholat gerhana ada 2, 2, 2. Itu ya. Itu yang khusus yang membedakan. Oke. Sholat tarawih. Sholat tarawih kita sering melaksanakannya di bulan Ramadan khususnya. Sholat yang dikerjakan pada waktu malam bulan Ramadan, hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali. Boleh dilakukan sendiri atau berjamaah, waktunya setelah Isya sampai terbit fajar. Ingat, sunnah muakkad berjamaah. Niatnya sudah tahu semua insyaallah anak-anakku. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian, cara pelaksanaan sholat tarawih. Mengenai bilangan rakaat sholat tarawih ada beberapa pendapat dan semuanya boleh dan semuanya benar ya. Jumlah 11 rakaat sholat tarawih sebanyak 8 rakaat 4 kali salam, berarti 222. Atau 8 rakaat 2 kali salam, berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ditambah 3 witir. Berarti 8 rakaat tarawih, 3 sholat witir. Jumlah 23 rakaat sholat tarawih sebanyak 20 rakaat 10 kali salam, berarti ini yang setiap 2 rakaat salam ya, ditambah 3 witir, berarti 23. Witir hitungannya ganjil. Sholat witir. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Waktunya sesudah sholat Isya sampai fajar. Nanti tengah malam ya, kapanpun sampai fajar atau sebelum sahur. Biasanya pada bulan Ramadan. Sholat witir dirangkaikan dengan sholat tarawih. Bilangan rakaat boleh 1, 3, 5, 7 sampai 11 rakaat dengan hitungan ganjil.
Tata cara pelaksanaan sholat witir sebagaimana berikut. Waktunya pada malam hari setelah sholat isya, pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Kalau di bulan Ramadan, tarawih dulu baru witir. Dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian, munfarid. Namun ingat tadi sunnahnya adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya ganjil, tidak boleh genap ya, ganjil. Kalau yang ganjil itu sholat tarawih. Dalam pelaksanaannya ada dua macam niat, yakni niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat untuk sholat 1 rakaat. Jadi misalkan kita sholat yang 3 rakaat, berarti niatnya bagaimana? Usolli sunnatal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Itu berarti rok'ataini artinya 2 rakaat. Kan 3 tadi kita mau sholat witir 3, jadi rok'ataini baru 2 rakaat. Yang terakhir berarti gimana? Usolli sunnatal witri rok'atan. Nah, namanya rok'atan lillahi ta'ala. Rok'atan itu artinya 1 rakaat saja. Itu yang membedakan, karena setiap witir itu dikasih bacaan niat. Oke, baik. Selanjutnya, sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sholat sebagai permohonan kepada Allah Ta'ala agar diturunkannya hujan. Sebelum melaksanakan sholat, dianjurkan kepada jamaah ya oleh pimpinan agama atau oleh imamnya untuk bertaubat dan berpuasa 4 hari berturut-turut. Gerakan dan bacanya sama dengan sholat lain, dengan khutbah setelahnya. Jadi sama seperti sholat Idul Fitri, Adha, sholat 2 rakaat dulu baru khutbah. Kayak seperti sholat gerhana juga. Hanya saja dalam sholat istisqa dianjurkan agar menampakkan kesederhanaan. Jadi kita beribadah dengan sungguh menunjukkan empati kita, karena istisqa ini kita minta hujan. Artinya daerah kita di muka bumi ini sedang susah-susahnya air. Biasanya di Indonesia biasanya pada musim kemarau. Pelaksanaannya, 3 hari sebelum sholat, imam memerintahkan kaumnya agar berpuasa 3 hari dan menganjurkan beramal baik. Jadi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat amal kebaikan. Di hari keempatnya, semua penduduk diperintahkan keluar rumah beserta hewan ternaknya ke tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa. Nah, sunnahnya atau anjurannya selama sholat istisqa adalah ketika mau sholat, kita juga membawa hewan ternaknya. Pak, kalau punya hewan ternaknya 10 gimana? Bawa semua? Oh tidak, hanya beberapa saja, tidak perlu semuanya. Tapi alangkah baiknya semuanya, wujud bahwasanya makhluk hidup di muka bumi ini memang sangat butuh air hujan sebagai rahmat Allah Ta'ala. Dengan pakaian sederhana dan memperbanyak membaca istighfar. Sederhana bukan berarti yang tidak sesuai syariat ya. Tidak mungkin kita sholat dengan celana pendek, tidak mungkin. Tetap dengan sesuai syariat bagaimana berpakaian syarat untuk sholat, tetap menutupi aurat. Setelah salam, khatib membacakan 2 khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua membaca istighfar 7 kali. Perhatikan, kalau sholat Idul Fitri takbirnya ada 7 dan 5. Kalau di sholat istisqa istighfarnya astagfirullahaladzim itu ada di 2 khutbahnya. Khutbah pertama 9 kali istighfar, khutbah kedua 7 kali istighfar ya. Perhatikan itu. Bukan takbirnya tapi istighfarnya. Oke. Hikmah melaksanakan sholat sunnah, yaitu yang pertama, sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, penolong dalam segala urusan yang penting, menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu kita ya. Sholat sunnah tadi sudah disampaikan penambal dan pelengkap sholat fardu, sholat wajib. Sholat adalah sebaik-baik amalan dan pertama kali dihitung amalannya di akhirat, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ini materi kita untuk kali ini kelas 8 sholat sunnah sudah selesai. Yang berjamaah kita akan bagian kedua nanti tentang sholat sunnah yang munfarid atau sendiri. Tugas kalian silakan dikerjakan dengan baik, diperhatikan, cari di buku paket atau di LKS-nya, dijawabnya dengan baik. Saya anjurkan mengerjakannya di Google Classroom sesuai dengan bab yang akan muncul di sana. Jangan menjawab tugas pada bab yang bukan pada bab semestinya. Di sini tertera bab 4 sholat sunnah, maka cari di sana, klik
klik kolom yang ada bab 4 salat sunnah. Jangan mengerjakan di kejujuran atau di zakat, jangan, berbeda nanti, karena setiap kolom yang ada di Google Classroom itu sesuai dengan babnya. Untuk mengerjakan di Google Classroom waktunya sangat panjang, yaitu 13 hari. Bila hari Kamis besok bila hari Kamis nanti video ini sudah diupload, maka sampai hari itu minggu depan, Kamis minggu depan lagi hari Rabu terakhir untuk mengumumkan mengerjakannya. Jangan melaksanakan anak-anakku, karena setiap hari tugas kita semakin bertambah dan setiap tugas memiliki nilainya masing-masing. Berusahalah untuk melaksanakannya dengan baik. Saya ingatkan, silakan kita selalu menjaga protokol kesehatan kita, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan memakai masker kemanapun kita berada. Dan kita berdoa semoga diri kita semuanya dan keluarga kita semuanya terlindung dari mara bahaya, dan terutama dari penyakit corona ini, dan semoga pandemi ini segera berakhir dari muka bumi ini, khususnya Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.